Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Evina Yangsha Putri, NBM 2341163. I'm from Management 23C. Here, I will explain the material about Marketing Information System. Pengertian Sistem Informasi Pemasaran. Sistem informasi pemasaran yaitu suatu prosedur terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan informasi pemasaran agar manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik. Menurut Philip Kotler, sistem informasi pemasaran yaitu orang, peralatan, dan prosedur yang mengumpulkan, mengurutkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pemasaran. Nah, intinya yaitu membantu perusahaan memahami pasar, konsumen, tren, dan kompetitor untuk membuat strategi pemasaran yang tepat. Tujuan sistem informasi pemasaran. Nah, tujuannya pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan pemasaran. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi peluang pasar dan ancaman. Tujuan ketiga yaitu menyediakan data tentang perilaku konsumen. Tujuan keempat yaitu mengukur hasil dari kegiatan promosi, penjualan, dan distribusi. Tujuan kelima, meningkatkan kecepatan dan ketepatan aliran informasi pemasaran. Tujuan keenam yaitu mendukung strategi pemasaran seperti segmentasi, targeting, dan positioning. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran terdiri dari 4 subsistem utama. Yang pertama yaitu sistem catatan internal, berisi data dari dalam perusahaan. Di antaranya data penjualan, stok persediaan, laporan pemasaran, data distribusi, dan data keuangan. Nah, ini digunakan untuk mengetahui performa dan kondisi internal perusahaan. Yang kedua, sistem intelijen pemasaran. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari luar perusahaan seperti tren pasar, aktivitas pesaing, perubahan lingkungan bisnis, demografi, dan perilaku pelanggan, informasi dari media sosial, website, dan berita. Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, sistem riset pemasaran. Proses penelitian formal untuk memecahkan masalah pemasaran. Contohnya, survei kepuasan pelanggan, pengujian produk baru, studi preferensi konsumen, analisis aktivitas iklan. Hasil riset memberikan data mendalam dan terpencil. Yang keempat, sistem pendukungan keputusan pemasaran. Ini gabungan data, alat analisis, dan model statistik untuk membantu keputusan strategis. Contohnya, analisis SWOT, forensik penjualan, analisis ROI, promosi, simulasi harga. Nah, MDSS membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang efisien. Adapun manfaat sistem informasi pemasaran diantaranya pertama memberikan informasi cepat dan akurat, yang kedua mendukung pengembangan produk baru, yang ketiga membantu menentukan strategi harga, yang keempat memperkuat keunggulan kompetitif, yang kelima membantu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, keenam mengoptimalkan aktivitas promosi dan distribusi, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Contoh penerapan sistem informasi pemasaran di perusahaan. Kita ambil contoh Indomie. Indomie menggunakan data penjualan untuk menentukan varian rasa baru. Nah, yang kedua, Gojek. Gojek memanfaatkan data penjualan perjalanan untuk membuat promosi berbasis lokal. Contoh yang ketiga yaitu Tokopedia. Tokopedia memakai data perilaku pengguna untuk menampilkan rekomendasi produk. Dan contoh terakhir yaitu McDonald.
McDonald menggunakan sistem intelijen pemasaran untuk memantau tren makanan global. Adapun teknologi yang mendukung sistem informasi pemasaran. Yang pertama, Big Data Analysis, yaitu mengelola data pelanggan dalam jumlah besar. Yang kedua, Consumer Relationship Management atau CRM, yaitu merekam interaksi pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Dan yang ketiga, ada ERP, yaitu mengintegrasikan data pemasaran dengan keuangan, produksi, dan gudang. Yang keempat ada AI, yaitu memperkirakan tren, rekomendasi produk, dan personalisasi iklan. Dan yang kelima, dashboard pemasaran, yaitu menyajikan KPI pemasaran secara real time. Dan yang terakhir, marketing automation, yaitu mengotomatis. Ada juga tantangan dalam sistem informasi pemasaran. Di antaranya, pertama, validitas dan keakuratan data. Yang kedua, keamanan dan privasi pelanggan. Yang ketiga, integrasi sistem dari berbagai sumber. Yang keempat, biaya implementasi tinggi. Dan yang terakhir, kualitas SDM dalam mengolah dan membaca data. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi penting bagi perusahaan untuk merancang, mengendalikan, dan mengevaluasi strategi pemasaran. Nah, ini juga sangat diperlukan di era digital karena membantu perusahaan lebih cepat memahami perubahan pasar, merespon kebutuhan konsumen, serta meningkatkan daya saing. That's all the explanation from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.